Polemik mengenai tabungan perumahan rakyat, TAPERA, masih bergulir di masyarakat. Salah satu isu yang disoroti mengenai pungutan TAPERA bagi karyawan swasta yang wajib dilaksanakan mulai 2027. Disebutkan, iuran TAPERA ditetapkan pemerintah sebesar 3%. Rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% dibebankan ke perusahaan pemberi kerja. Sebagai gambaran, bila seorang pekerja mendapatkan penghasilan gaji setara upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp5.067.381, maka besaran potongan TAPERA adalah Rp126.684 per bulan atau Rp1,52 juta dalam setahun. Kewajiban iuran TAPERA tersebut menambah daftar potongan gaji yang diterima karyawan. Mengingat gaji pekerja di Indonesia sudah terpotong untuk pajak PPh pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jam Sostek. Penolakan pun tak hanya datang dari masyarakat luas yang jadi pekerja. Banyak dari kalangan pengusaha juga keberatan jika harus ikut menanggung iuran wajib tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan program TAPERA hadir untuk merespons persoalan backlog yang kini melanda 9,9 juta penduduk RI. Ada problem backlog yang dihadapi pemerintah sampai saat ini, ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data BPS ya, bukan ngarang, kata Muldoko di kantor staf Presiden, KSP, Jakarta. Backlog dalam perspektif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, merujuk pada jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Dikatakan Muldoko persoalan backlog, salah satunya dipicu oleh interval kenaikan gaji pekerja yang tidak seimbang dan tingkat inflasi sektor perumahan di Indonesia. Merespons hal itu, kata Muldoko, pemerintah menghadirkan program TAPERA dalam skema tabungan untuk membangun rumah. TAPERA merupakan tugas konstitusi karena ada undang-undangnya. Dasar Hukum UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta UU 4 Tahun 2016 tentang TAPERA, katanya. Muldoko menjelaskan TAPERA sesungguhnya perpanjangan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Bapertarum, dikhususkan untuk aparatur sipil negara, ASN. Sekarang diperluas untuk pekerja mandiri dan swasta, katanya. TAPERA diharapkan Muldoko dapat melengkapi sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Saat ini sistem jaminan kesejahteraan sosial banyak yang ditangani. Apakah itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, dan juga ada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, katanya. Presiden Joko Widodo buka suara soal gaji karyawan akan dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Pemotongan gaji ini berlaku untuk semua karyawan, baik PNS maupun swasta, dan mulai diterapkan pada tahun 2027. Menurut Jokowi, kebijakan baru ini sudah melalui proses perhitungan yang matang. Namun, ia juga tidak dapat memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan baru pemerintah. Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Memiliki rumah, maka jika dia peserta TAPERA, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta TAPERA. Dan satu lagi Ibu, menjawab isu bahwa TAPERA membebani para pekerja. Sudah tipis semakin miris begitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu?
Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi Tapera ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta Tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta Tapera. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha, bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan Tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian Mbak Lulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan uang yang dipotong dari gaji karyawan untuk iuran tabungan perumahan rakyat tidak akan hilang. Menurut Basuki, pada dasarnya uang tersebut adalah tabungan untuk membangun rumah. Hal itu disampaikan Menteri PUPR di Jakarta Convention Center Senayan pada Selasa 28 Mei. Basuki menuturkan Tapera sebenarnya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak langsung diterapkan. Ia kembali menekankan uang yang dipotong dari gaji karyawan adalah tabungan untuk membangun rumah. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan PP nomor 21 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Salah satu isi dari PP tersebut yang menjadi sorotan ialah pemotongan gaji para karyawan, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta Tapera. Pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Artinya, pendaftaran kepesertaan dana Tapera termasuk pemotongan gaji karyawan wajib dilakukan paling lambat tahun 2027.